Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka, inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab kita selamat di dunia, selamat di akhirat, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Baik, kita langsung pada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam suratnya yang disampaikan kepada murid-murid beliau sampaikan, fama zalat atiyatu azmihi la yaqirru qararaha. Ma zalat matiyatu azmihi. Matiyah ini kendaraan, sesuatu yang mengendarai. Gambarannya adalah orang itu akan sampai kepada tujuan dengan kendaraan yang kuat. Maka kalau Anda ingin sampai kepada tujuan, maka harus punya kendaraan yang kuat. Jadi diumpamakan. Maka maksudnya semangat cita-citamu yang benar, kamu akan sampai tujuan. Sebelumnya dikatakan kalau orang sudah pandai memilih masalah urusan dunia, tidak terpesona dengan dunia, akan menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat, maka akan bangkit semangatnya menuju kepada Allah. Tapi kalau sudah terlena dengan urusan dunia, perjalanannya menuju ke Allah tertatih-tatih, susah, semangatnya lemah. Maka himmahnya itu bangkit di saat dia itu bisa melihat dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan, sehingga tidak akan mengganggu perjalanan menuju Allah. Maka di sini famazalat, sebagian para pensyarah zalat ini taknya kan perempuan, dikembalikan, sebagian akan dikembalikan zalat di sini kepada dunia. Pemazalat dunia ini akan menjadi matiyatu azmihi, kendaraan semangatnya, kemauannya untuk menuju kepada Allah. Ada memaknai bahwasanya yang cerdas melihat dunia, maka akan menjadikan dunia ini sebagai kendaraan menuju cita-cita kemuliaannya. Ini yang mengatakan domirnya atau kata ganti tak di sini kembali kepada dunia. Cuman sebagian memaknai zalat di sini adalah himmah, semangat seseorang itu akan jadi kendaraan, bukan dunia. Semangat, kelihatannya lebih dekat, karena kalau orang paham dunia akan muncul semangat, bahkan bukan dunianya tapi semangatnya yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semangat yang tinggi untuk sampai kepada Allah akan dijadikan kendaraan. Maka yang perlu kita kuatkan adalah semangat kita dong, kerinduan kepada Allah, merenungi kehidupan di dunia ini akan berakhir, kisah dunia akan berakhir, dan kita beriman bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Terus kita hadirkan keyakinan kita perkuat, maka akan semakin kuat nanti keyakinan akan akhirat. Maka bangkit semangat. Dengan semangat inilah nanti kita akan menuju kepada Allah, kuat ibadah, kuat sedekah, kuat berbagi, kuat nolong orang lain dan seterusnya, karena himmahnya yang kuat tadi. La yakirru qararaha, sehingga kemauannya seseorang itu tidak akan la yakirru, tidak akan diam. Qararaha, ya, di dalam gini, kalau ada orang yang semangatnya tinggi sampai kepada tujuan, dia itu nggak akan mau tenang di sebuah tempat kecuali sampai tujuannya. Gambarannya, Anda mau ke rumahnya seseorang, rumah seseorang, biarpun diinapkan di hotel, pengennya cepat besok lah, begitu ketemu orangnya di hotel, pindah sini ntar besok. Jadi ibaratnya dunia yang selama ini ia
ia lalui, ia tekuni, ini tidak akan menjadikan dia tenang di tempat tersebut. Ini tafsirannya pertama, qararha dunia. Sehingga biarpun dia saat itu tampak menikmati di dunia tersebut, anggap saja rumahnya sudah megah, mobilnya mewah, tapi dia tidak akan merasa tenang di situ. Dia akan berpikir, rumahku bukan di sini, aku akan bangun rumah lebih hebat lagi di akhirat. Sehingga mungkin dia bangun rumah 3 miliar, dermanya 6 miliar. Karena dia tidak merasa tenang, ini bukan tempatku. Ya begitulah kalau kita sadar bahwasanya tujuan kita ke rumah ibu kita, ayahanda kita dan sebagainya. Ini kan terminal saja, orang akan menikmati terminal. Wah, asik di sini, nggak usah pulang ke umi saya. Aduh, ini kayaknya dihormati betul, kasih makan dan sebagainya. Berarti Anda kurang rindu dong kepada ibunda yang mau pulang. Ini anak santri, anak pondok misalnya, pulang mampir-mampir dan sebagainya. Biarpun mampir seenak apapun di tempat pengambiran tersebut, katailah kalau kuat semangatmu untuk ketemu ibunda, maka itu tidak akan tenang. La yakru qararha, tidak akan tenang di tempat tersebut. Maka dia tidak akan merasa tenang dengan tahtanya, dengan jabatannya, dengan dunianya. Yang dipikirkan adalah bagaimana aku selamat di akhirat. Dan itu ditemui oleh pada para kekasih-kasih Allah yang dengan kekayaan yang melimpah ruah, kekayaannya luar biasa, dia tetap berusaha menjadi orang kaya. Bahkan dengan kekayaan dia semakin semangat bekerja, menjadi pebisnis yang hebat. Wow, bekerja. Cuman apa? Dia tidak menikmati itu semua. Karena apa? Saya kurang gede masjidnya, pondoknya kurang banyak, aku nyantuni orang hari ini 1000, target saya tahun depan sudah 2000 orang deh. Dia nggak tenang dengan yang sudah ia tekuni. Dia akan terus berubah, maju sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maju di sini kalau langkah manusia kepada manusia kan langkah kaki. Maju dalam urusan kebaikan adalah meningkatkan kualitas ibadah dong, semakin khusyuk, semakin serius, banyak silaturahmi, sedekah, terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila, sampai kapan dia? Daiman tasyaruha, daiman terus menerus. Tasyar, sair maksudnya, orang yang menuju kepada Allah dan dia sudah kenal tujuannya ridho Allah, maka dia di sepanjang perjalanannya, biarpun dia menemukan sesuatu yang tampak indah, dia tidak akan terpesona lalu berhenti di situ, akan tapi dia tetap harus meninggalkan. Maka terus perjalanannya, tasdaiman tasyaruha, perjalanannya terus sampai dikatakan oleh para kekasih Allah, ma saddana an liqa'il mahbubi ila wuqufuna bi ghairihi. Tidak akan ada yang menghentikan seseorang sampai kepada yang dicintainya kecuali karena dia telah berhenti kepada selain yang dicintainya. Kalau kita menuju kepada Allah, maka tidak ada yang menghentikan kita kecuali karena di saat kita sudah menoleh selain Allah. Bisa dikisahkan kepada manusia juga, orang tidak akan sampai kepada cintainya ibunya yang dicintainya, nggak akan nyampe ke sana kecuali karena dia telah tolah-toleh. Dengan Allah pun juga demikian, tidak akan menghalangi seseorang sampai kepada Allah. Ma saddana liqa'il mahbub, tidak akan ada yang menghalangi kita, tidak akan ada yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah kecuali karena kita sendiri yang telah berpaling. Ila wuqufuna bi ghairi, karena kita telah berhenti kepada selain yang kita cintai, dunia, gebiar, tahta dan sebagainya. Nah, kalau orang sudah paham dunia ini adalah bukan tujuan, akan tapi ini akan aku jadikan kendaraan menuju kepada Allah, maka dia terus berjalan, bukan berhenti di kendaraan. Tidak menikmati tidur di mobilnya. Kalau sudah sampai tujuan, masuk kamar dong. Masa tidur di situ? Wah, enak banget di mobil ini. Enggak, masuk rumah. Mobil itu penghantar. Masuk rumah, di situ ada ibundamu, ada ayahmu, ada keluargamu. Oke. Ilaan, sampai an anakhat, sampai dia masuk di hadratil qudsi wa bisatil unsi. Hadratil qudsi bisatil unsi. Hadrah itu kalau di hadapan, kalau manusia hadapan. Kalau gambarannya, kalau kita cinta kepada ibunda kita, kerinduan kita yang dalam, semangat untuk bertemu, menjadikan kita berjalan serius kepada ibunda kita sampai ke, kalau ibunda, kita gambarkan manusia dulu sebelum kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai kita kepada hadratil di hadapan ibunda. Wabisatil unsi, kenyamanan pelukan ibunda, kenyamanan sapaan ibunda, kenyamanan sentuhan tangan ibunda kita. Namanya apa? Itu bisatu. Kalau orang dihormati itu dihamparkan hamparan tikar, bisat.
Setelah itu ada makanan rampatan, itu hidangan, itu bisat. Ini kepada manusia begitu. Kalau di hadapan Allah kan bukan begitu. Maksudnya jika seseorang sudah serius mencari Allah dan menjadikan dunia sebagai kendaraan, dan dia tidak tolah-toleh dan tidak akan tolah-toleh sampai dia sampai kepada Hadratil Qudsi, di hadapan kemahasucian Allah. Apa Hadratil Qudsi? Suara Muslim. Hadratil Qudsi, dia itu sudah berada dalam wilayah pengagungan kepada Allah. Jadi yang ia sadari di tempat, maka dia menjadi orang yang selalu menyadari bahwasanya dia adalah seorang hamba yang harus mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, sehingga dia tidak berputus dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena dia seperti itu, di hadapan seperti, kalau manusia kan perlu jarak, kalau Allah tidak perlu jarak. Kalau kita sudah dengan ibunda, kita melihat ibunda, hadrah ibunda, melihat wajah ibunda, lihat wajah ayanda. Kalau dengan Allah bukan itu maknanya. Hadrat, kita sudah merasakan diri kita di hadapan Allah. Makom yang disebut dengan makom muraqabah, kita merasa dilihat Allah. Allah tidak perlu tempat, akan tapi kita merasa diri kita dilihat oleh Allah. Bukankah itu makom tertinggi setelah makam ibadah? Ada makam iman, makam Islam, ada makam ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Makom tinggi bahasanya, makom bahasanya kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Hadratul Qudsi. Lalu saya merasa di hadapan Allah terus, apa yang terjadi? Dia susah bermaksiat. Dia merasakan bahwasanya dia di hadapan Allah Jalla Jalaluh, makom muraqabah. Dimanapun dia berada, dia sadar bahwasanya Allah melihatnya. Hadratul Qudsi, al-Qudsut, kemahasucian Allah. Wabisatil unsi, dan setelah itu dia masuk wilayah ketenangan. Dia tidak akan merasa khawatir akan hilangnya dunia, kefakiran, sakit dan sebagainya. Yang ada adalah ketenangan batinnya. Karena apa? Sudah merasa dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Seorang anak kecil pun juga demikian, kalau sudah merasa dengan ibunya akan tenang, nggak merasa ada gangguan. Bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh? Cuman gambarannya di saat seolah-olah ini, kalau dengan Allah, Allah tidak perlu jarak dengan kita, karena Allah tidak memerlukan tempat, Allah yang menciptakan tempat. Jadi sifatnya maknawi. Jadi inilah makna kekasih Allah. Dia sudah merasa dengan Allah, kemudian dia akan mendapatkan ketenangan dengan Allah. Dan banyak riwayat termasuk Al-Quran, disebutkan ala bidzikrillahi hadis ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan menyebut nama Allah menjadi tenang hati? Juga disebutkan Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Bertambah senang hatinya, bertambah tenang, bergetar hatinya, dan seterusnya. Nah, ini makom wilayah, ini makom tinggi, makom menjadi kekasih Allah. Dalam naskah lain ada fi mahallil mufatahati, fi mahallil mufatahati, fi mahallil mufatahati. Ini kurang fi-nya, sebagian ada fi-nya. Wal muwajahati wal mujalasati wal muhadatsati wal musyahadati wal mutalaati. Makna mufatahah dulu, antara kita, keterbukaan. Kalau manusia dengan manusia, ente jangan sama anak, jangan malu-malu. Kita biasa terbuka, anak kan dengan ente, kita ini dekat. Ente butuh apa, anak bantu, anak butuh ente bantu, biasa kan gitu loh. Ini mufatahah, bukan dari satu sisi yang terbuka. Mufatahah saling membuka, keterbukaan di antara kita. Saya buatkan gambaran manusia dulu sebelum kita alihkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian muwajahah, berhadap-hadapan. Wal mujalasah, bukan mujalasah saling duduk, duduknya berhadapan, saling mufa'alah itu saling muhadatsah saling berdiskusi, ngobrol, musyahadah saling menyaksikan, mutala'ah saling melihat. Ini makom antara seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah, makom mufatahah, makom muwajahah, makom mujalasah. Apa makna dari makom ini? Makom ini apa sih, kan begitu? Sesuai dong dengan keadaan kita sebagai seorang hamba, Allah sebagai seorang khalik. Kita hubungkan dengan satu hadis qudsi. Seorang hamba akan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan Allah maftaratu alaih, apa yang aku fardukan, lalu mendekatkan diri bin nawafil dengan yang sunnah, wajib dilaksanakan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai orang tersebut.
Wa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai seseorang, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Makna menjadi pendengarannya apa? Pendengarannya dijaga oleh Allah, susah bermaksiat, matanya susah bermaksiat, tangannya susah bermaksiat. Bukan Allah menjadi tangan, tidak. Tangan bermaksiat dijaga oleh Allah, sebab para kekasih Allah mahfud dijaga. Nah, kalau dilanjutkan dalam hal ini, dalam riwayat yang banyak, kekasih Allah itu apa? Hamba yang dikasih Allah, kalau minta langsung dikasih oleh Allah, doanya dikabul, permintaannya dikabul. Lah ini mufatahah itu mufatahah, saya sebagai seorang hamba Allah Khalik, aku minta aku kasih, kau minta aku kasih, keterbukaan seolah begitu. Jadi maksudnya ini adalah bahasa-bahasa dalam bahasa tasawuf. Maksudnya apa? Jika engkau sudah seperti itu tadi, kau berusaha dengan duniamu yang kau miliki saat ini, yang Allah berikan padamu, kau gunakan untuk meluncur kepada Allah, istiqomah, tidak henti sampai engkau sampai makom apa? Mufatahah, makom menjadi kekasih Allah. Apapun yang kau inginkan Allah kabul. Apa yang kau inginkan Allah kabul. Mara bahaya Allah jauhkan, kesedihan Allah hibur, dan seterusnya. Ini mufatahah. Jadi antara kita dengan Allah sudah tidak ada batas, seolah-olah. Maksudnya tidak ada saya ingin, sudah langsung. Dan kasih Allah kan begitu. Allah menjadi tangannya, Allah menjadi matanya, Allah akan menolong dia. Dalam riwayat lain, Allah bersama orang-orang yang seperti itu, yang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Sampai digambarkan, kau mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekatmu sehasta. Padahal Allah tidak perlu tempat. Allah tidak perlu tempat. Maksudnya apa? Jika engkau ingin mendekat kepada Allah dengan sedikit usaha, Allah akan sambut dengan lebih cepat lagi. Begitu mudahnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kita serius mencari Allah, akan Allah beri petunjuk pada kita. Maka mujalasah, seolah-olah kita duduk, bukan kita duduk dengan Allah. Maksudnya apa? Mujalasah gambarannya seperti manusia, begitu gampangnya mau minta apa. Misalnya, ya Allah aku takut maksiat, oh kau gak akan maksiat nanti. Ya Allah aku ingin dapat pahala, kau berbuat baik, cepat gampangan ini. Ya Allah aku ingin nolong orang, kau bisa nolong. Ya Allah aku bisa. Itu makomnya sudah makom kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau minta apa, kalau aksama, sampai dikatakan kalau bersumpah minta, ya Allah turunkan hujan, misal Allah akan turunkan hujan. Gambarannya seperti itu. Dan Nabi pernah menyebutkan, ada orang tampak akbar, tampak dia berdebu, tampak enggak menarik, tampak biasa, tapi dia kekasih Allah, kalau bersumpah untuk diturunkan hujan, maka Allah akan turunkan hujan, doanya dikabul. Makanya hati-hati dengan kekasih Allah, dengan wali-wali Allah, yang mereka itu adalah orang yang menjadikan dunia, bukan meninggalkan dunia. Dunia tidak bisa ditinggalkan, Anda tetap harus makan. Meninggalkan dunia nanti kalau kita mati. Akan tapi menggunakan dunia untuk menuju kepada Allah, matiyah kendaraan. Ayo tengok diri Anda sendiri, Anda punya apa, ya hamba Allah? Apa yang Anda miliki saat ini? Anda punya apa? Tahtamu sampai kapan? Kok tidak segera kita gunakan untuk Allah? Nunggu kita mati lalu tidak berguna? Kekayaan juga demikian, nunggu kekayaan itu adalah tidak berguna lagi. Sampai kapan kita harus seperti itu? Ayo kita gunakan semua, tengok diri masing-masing untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga Allah mencintai kita, kita menjadi kekasih Allah. Itulah wali Allah. Adapun gelar wali tidak harus berjubah. Kekasih Allah ini nggak pernah ada sifatnya kekasih Allah sifatnya pakai jubah putih, imamahnya gede, nggak ada. Kekasih Allah ya ini tadi, modelnya orang dia sadar dunia adalah bukan tempat tujuan, maka dia menjadikan dunia atau menuju kepada Allah, sampai Allah mencintai kekasih Allah. Sehingga kata guru mulia kami, mungkin seorang kekasih Allah adalah seorang yang kacamata tebal, hidupnya di laboratorium, ternyata yang dipikirkan adalah saya akan mencetuskan sesuatu yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Mungkin seorang jenderal, seorang panglima, seorang pengusaha kaya, mungkin sekali, mungkin semuanya. Makanya Anda tidak usah ragu untuk menjadi kasih Allah. Hari ini mungkin ada seorang pebisnis hebat, kaya raya, dahsyat, wah kekayaan yang melimpah. Jangan berhenti menjadi orang paling kaya kalau perlu di dunia ini. Paling kaya, paling banyak derma. Tatonya buat jutaan masjid, wah nolong ribuan manusia, wah dahsyat. Pangkatnya tinggi. Maka menjadi kekasih Allah adalah menggunakan apa yang telah Allah berikan kepadanya untuk menuju kepada Allah, sampai kepada tadi Hadratil Qudsi,
bisatil unsi, sehingga dia menjadi hamba yang dicintai Allah. Apapun yang diinginkan Allah akan kabul dan Allah akan jaga dia. Jelas? Semuanya punya kesempatan menjadi kekasih Allah. Ini bukan wali itu langsung yang di pondok pesantren, oh tidak. Anda di tengah pasar sangat menjaga dari yang haram, Anda bisa wali di pasar, Anda bisa wali di kantor Anda wali bisa di kursi direksi, Anda bisa menjadi wali adalah di jabatan tertinggi di negara ini. Maka ayo gunakan apa yang Allah berikan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.